Selamat datang kembali dengan Budi Adi Perdana. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi robotika. Dimulai dari robotika sampai nanti aplikasinya ke lengan robot. Kita mulai dulu dari apa itu robot. Eh, Robot itu berasal dari kata dari bahasa Ceska, yaitu robota, yang artinya itu pekerja atau kerja. Robot merupakan mesin. Kalau secara definisi, robot itu merupakan mesin yang dapat diprogram oleh komputer yang dapat melakukan satu atau lebih tugas secara otomatis dengan kecepatan dan presisi tertentu. Jadi intinya adalah otomatis tapi memiliki kecepatan dan presisi tertentu. Robot itu dapat dipandu menggunakan pengendali di luar maupun di dalam. Jadi kalau misalkan ada yang menggunakan remote control atau misalkan pengendali jarak jauh yang lainnya, atau juga bisa dikendalikan eh, secara WiFi juga. Jadi nanti melalui WiFi, tapi juga bisa dia secara otomatis semuanya sudah terintegrasi di dalam robotnya, dan nanti dia bisa bekerja sesuai dengan perintah yang sudah disimpan di dalamnya. Robot dapat bersifat otomatis, penuh, atau otonomus, atau otomatis sebagian yang itu disebut dengan semi otonomus. Seperti itu. Eh, Selain robot, ada juga istilah yang disebut dengan bots, seperti kata robot yang ro-nya itu dicoret jadi bots-nya saja. Bots itu merupakan versi pendek dari robot yang merupakan robot tanpa tubuh nyata atau di virtual saja. Ini biasanya digunakan untuk game atau animasi menggunakan bots ini. Jadi kalau yang membedakan antara robot dan bot ini adalah kalau robot merupakan mesin yang dapat diprogram sehingga akan melakukan aksi secara otomatis. Sedangkan kalau bot itu bukan mesin, tapi merupakan program yang dapat melakukan aksi secara otomatis. Jadi programnya saja gitu. Tapi uh, di aplikasinya bots ini walaupun hanya program, tapi dia juga biasanya dibuatkan tubuh virtualnya seperti itu. Jika kita lihat dari sisi bagaimana robot bersaing dengan manusia, pekerja manusia, dari sisi biaya, eh, dari sisi biayanya itu misalkan di sini awal di penelitian dari sejak 90 sampai ya sekitar 2000 sekian, 2000 mungkin ini 2020 atau 2015, eh, diteliti bahwa harga yang dibutuhkan untuk membuat sebuah robot dengan membayar pekerja, gitu. Jadi sini labor cost dan robot price, di mana titik 100% ini adalah titik awalnya itu, dan 100% untuk biaya untuk pekerja dan robot itu tentu saja tidak sama. Jadi di sini yang ditekankan adalah di sini tidak sama karena harga robot tentu saja akan lebih mahal dan harga pekerja itu lebih murah secara 100%-nya. Tapi kalau kita lihat bagaimana perkembangan biaya dari titik yang sama ini dari waktu ke waktu, itu ternyata harga dari robot itu dari tahun ke tahun itu semakin menurun dan semakin bisa kita sebut semakin murah dan mudah didapatkan untuk industri-industri. Sedangkan harga untuk membayar pekerja itu semakin tinggi karena banyak sekali seperti tambahannya untuk biayanya, asuransinya atau apapun itu, sehingga secara biaya itu semakin meningkat. Dan itulah salah satu alasannya mengapa robot itu lebih dipilih untuk melakukan pekerjaan yang tentu saja membutuhkan ketelitian dan kecepatan yang cukup tinggi gitu. Walaupun seperti itu, tentu saja manusia masih tetap perlu digunakan karena banyak hal yang eh, juga dibutuhkan tenaga manusia. Jika jika kita merefer ke artikel tahun 2016 itu dari MIT Technology Review tentang robot racing, ini adalah salah satu gambaran di mana sebuah industri memiliki banyak sekali robot-robotnya. Jadi biasanya yang seperti ini adalah untuk industri otomotif,
sangat banyak sekali lengan robotnya untuk mempercepat proses produksinya dan tentu saja akurasinya. Eh, Kalau kita lihat dari perubahan manusia dengan robot sejak tahun 2009 itu, berubahnya adalah ini adalah pekerja biasa dan ini adalah robot yang digunakan setiap 1.000 pekerja. Jadi peningkatan terutama di South Korea itu cukup meningkat. Peningkatan jumlah robot dari setiap 1.000 manusia itu meningkat lebih dari 60% sini. Dan tapi tetap saja pekerja manusianya tetap juga meningkat. Kalau di Jepang itu mengalami penurunan baik dari sisi pekerja manusianya dan robotnya juga. Kalau di Jerman peningkatan dari sisi manusianya itu sedikit, pekerja manusianya, dan peningkatan di sisi robotnya cukup besar, menuju ke 10%. Juga di Swedia, Italia seperti itu. Di Swedia dan Italia itu di sini mulai dikurangi pekerja manusianya, dan di sini robot semakin digunakan, semakin banyak digunakan. Kalau di USA ini termasuknya masih tidak ada yang dikurangi, jadi manusianya tetap ditambah dan robotnya pun ditambah. Untuk di Spain ini pengurangan yang cukup drastis dari tenaga manusianya dan peningkatan yang hampir seragam nilainya itu ya sekitar 15% penurunan dari sisi pekerja manusianya dan peningkatan 15% dari sisi robotnya. Ya seperti itu. Beberapa tipe robot yang ada gitu banyak mereplika bentuk manusia. Jadi ada yang tujuannya itu untuk mereplika manusia. Ada juga yang mereplika bentuk dari hewan. Ada yang bentuknya seperti kendaraan, ada bentuknya seperti lengan, dan juga ada yang bebas bentuknya, tidak terikat dengan apa yang makhluk hidup ada gitu. Jadi banyak sekali tipe robot dan tujuannya. Itu di sini banyak. Kita bahas satu-satu. Jadi salah satu contoh saja. Jadi tipe robot yang pertama itu yang aerospace. Jadi aerospace ini digunakan untuk di luar angkasa tentunya, karena sesuai dengan namanya aerospace. Ini tujuannya adalah untuk penjelajahan luar angkasa atau untuk di satelit-satelit yang dipasang ya di atas atmosfer ini atau di planet yang lain gitu. Jadi satelit-satelit yang dipasang di tempat lain. Jadi tujuannya untuk mengeksplor, salah satu contohnya bentuk yang untuk mengeksplor, ada juga yang untuk memperbaiki. Jadi memperbaiki kalau di satelit ada kerusakan atau ada trouble, nanti robot yang akan bisa dikendalikan oleh manusia yang ada di satelit itu. Jadi tidak perlu keluar lagi manusianya, jadi hanya perlu robot saja yang keluar. Ya kalau ada trouble seperti itu. Salah satu contoh lainnya juga seperti robot penjelajah yang dipasang bisa ke bulan, dan juga yang sekarang itu yang ke planet Mars. Yang selanjutnya itu consumer, ini produk-produk yang digunakan untuk manusia. Salah satu contoh yang terkenal itu adalah robot vacuum cleaner yang dia akan terus bergerak untuk menyapu lantai. Dan juga Anki dan juga Aibo ini seperti binatang peliharaan yang berbentuk seperti robot. Lalu ada yang tipe robot disaster response. Jadi disaster response ini tujuannya adalah ketika ada bencana, robot-robot ini yang akan turun tangan nantinya. Bukan turun tangan bisa secara otomatis, tapi biasanya di remote oleh manusia, karena untuk mengamati daerah sekitar, kecerdasan manusia itu masih cukup penting, terutama dalam hal yang baru gitu. Ini salah satu contohnya Centauro dan Midchimp. Ini adalah salah satu contoh untuk yang disaster response. Jadi kalau ketika ada bencana dan ternyata banyak misalkan gedung yang hancur dan jalan yang menjadi rusak itu,
robot ini akan dengan mudah menuju ke lokasi dan mengamati daerah lokasi karena kakinya pun didesain untuk keadaan yang cukup rumit. Ini juga sama kaki. Sedangkan untuk yang mid chimp ini ditambah juga dengan lengan yang cukup kuat sehingga nanti misalkan dibutuhkan untuk mengangkat beban-beban yang cukup berat ini bisa dilakukan. Tipe selanjutnya itu tipe drones. Tentu saja drones itu merupakan pesawat tanpa awak. Jadi untuk yang versi awalnya itu digunakan untuk perang. Jadi bisa untuk mengamati daerah musuh atau juga bisa untuk mengirimkan rudal secara remote gitu. Jadi ada pengendalinya. Tapi kalau sekarang drones itu lebih ke untuk fotografi, untuk videografi, dan juga untuk pengiriman barang. Sekarang lagi dikembangkan bagaimana teknologi untuk mengirimkan barang tidak lagi menggunakan kendaraan seperti mobil dan motor, tapi menggunakan drones. Tentu saja ini masih agak sulit karena faktor cuaca yang, misalkan cuaca yang cukup ekstrim itu agak sulit untuk diaplikasikan. Tipe robot selanjutnya itu untuk edukasi atau pembelajaran. Ini biasanya ya, bentuk-bentuk standar untuk pergerakan robot itu nanti diajarkan di sekolah-sekolah sehingga nanti lebih mudah untuk mengenal tentang robot itu sendiri. Untuk hiburan juga ada. Salah satu contohnya ini robot yang katanya bisa bisa berhumor atau bercanda gitu. Robot Thespian. Dan juga ini partner, ini robot yang bisa bermain musik, bisa bermain trompet dan juga biola. Lalu ini yang baru-baru cukup tren saat ini adalah drones yang digunakan untuk light show. Jadi nanti ada seperti kembang api di langit yang bisa bergerak sesuai dengan perintah atau program yang diberikan oleh ya pemiliknya gitu. Jadi nanti dia bisa menjadi sebuah pertunjukan dari cahaya karena di drones ini dilengkapi oleh cahaya-cahaya yang ada di dalamnya gitu. Cahayanya bisa berubah dan bisa nyala dan mati. Seperti itu. Lalu tipe robot selanjutnya itu adalah exoskeleton. Exoskeleton ini tujuannya adalah untuk membantu keterbatasan manusia dalam untuk mengangkat beban yang cukup berat atau misalkan beban-beban yang cukup sulit untuk ditanggulangi oleh tubuh manusia. Jadi ini tujuannya adalah meningkatkan kemampuan manusia. Jadi seperti baju Iron Man yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia nantinya. Lalu tipe robot selanjutnya itu adalah humanoid. Humanoid ini tujuannya adalah yang bisa berinteraksi dengan manusia. Jadi ini salah satu contohnya ada Sophia dan Asimo. Jadi ini seperti robot asisten, bisa diajak ngobrol juga, bisa diberi pertanyaan, dan juga bisa berinteraksi dengan manusia, bisa melayani juga, dan bisa diajak bermain juga. Jadi seperti itu. Untuk industri tentu saja biasanya kalau industri lebih ditekankan pada lengan robot. Karena lengan robot ini yang akan mengassemble. Contohnya di sini adalah merakit mobil-mobil sehingga nanti di mobil itu bisa dihasilkan dengan kecepatan yang cukup tinggi dan akurasi yang cukup tinggi. Seperti itu. Lalu untuk medical juga ini walaupun nyatanya itu belum 100% ada, tapi tujuannya adalah nanti untuk operasi atau perlakuan medik secara jarak jauh. Jadi misalkan pasien ditempatkan di sini, nanti dokternya itu bisa mengendalikan bisa dari manapun juga, atau misalkan juga dikendalikan dari sini untuk operasinya, tapi juga bisa misalkan secara wifi. Jadi nanti semua perangkat kedokterannya itu ada di sini yang dibutuhkan sehingga nanti proses operasi misalkan di daerah-daerah yang cukup sulit atau misalkan dalam waktu-waktu yang
yang perjalanannya misalkan cukup jauh gitu, atau membutuhkan effort lebih tinggi, itu nanti bisa dilakukan secara online. Ini juga sama. Kalau di sini yang membedakan itu, kalau di sini hanya untuk operasi saja. Di sini alat-alat untuk mengamati apa yang sedang terjadinya langsung terintegrasi di sini. Jadi scanningnya di sini semuanya. Lalu tipe robot selanjutnya itu untuk militer dan keamanan. Salah satu contohnya ini adalah Black Hornet ini. Ini kamera ya helikopter pengawas. Jadi yang cukup kecil, sebesar jari ini. Lalu ini ada Mars. Ini seperti tank tapi kecil bentuknya, dan ini bisa dikendalikan dari jarak jauh. Lalu Big Dog. Ini Big Dog yang cukup terkenal juga. Dia bentuknya seperti anjing yang sangat besar dan bisa membawa misalkan beberapa senjata atau barang makanan yang dibutuhkan untuk ya yang berperang gitu. Jadi nanti untuk mengirimkan barang-barang itu bisa dibawakan oleh Big Dog ini. Untuk penelitian pun robot bisa digunakan. Salah satu contohnya terutama yang sudah banyak digunakan itu adalah di dunia farmasi. Ini salah satu contoh yang di sini adalah robot untuk mencari, atau misalkan kita punya sebuah resep obatnya adalah kodenya ini. Nanti oleh lengan robot ini langsung dicarikan kode itu di mana dan diambil lalu dibungkus, sehingga nanti secara otomatis dan cepat semua resep obat itu bisa diberikan ke pasien tanpa perlu banyak tenaga manusia seperti itu. Ini juga salah satunya untuk proses penelitian. Itu misalkan reaksi kimia yang cukup berbahaya itu menggunakan lengan robot sehingga cukup aman bagi manusianya. Dan juga ini lengan robot juga yang digunakan untuk melakukan eksperimen yang cukup banyak datanya, seperti yang terjadi saat ini adalah untuk membuat vaksin gitu, misalkan membuat vaksin atau beberapa eksperimen yang membutuhkan sampel yang cukup banyak di sini. Jadi ini lebih efektif menggunakan lengan robot karena bisa dilakukan dengan cukup cepat untuk beberapa perlakuannya, dan nanti hasilnya akan lebih efektif gitu. Misalkan 1 juta sampel yang akan dilakukan itu daripada menggunakan manusia yang mungkin ada errornya, lebih baik menggunakan lengan robot seperti ini. Lalu tipe robot selanjutnya itu adalah self-driving car atau mobil tanpa awak. Jadi salah satu contohnya itu DARPA Autonomous Vehicle. Ini yang sudah melakukan tur Paris-Dakar yang cukup jauh tanpa awak. Lalu yang cukup tren saat ini adalah mobil Tesla. Ya ini yang sudah tidak menggunakan ya secara otomatis bisa mengendarai, dan handling untuk kecelakaannya juga sudah semakin baik dari waktu ke waktu. Kalau tipe robot selanjutnya adalah tipe telepresence. Jadi ini tujuannya adalah asisten kalau misalkan kita berada dalam suatu, misalkan contohnya dalam suatu museum yang menjelaskan detail dari artefak-artefak atau misalkan ya barang-barang kuno, itu nanti bisa dilakukan dengan menggunakan telepresence ini. Jadi ada orang yang tetap berbicara tapi secara jarak jauh, dan dia akan terus mengikuti dari pengunjung yang ada. Ini bukan hanya terbatas dari untuk bukan hanya seperti museum dan show seperti itu, tapi juga bisa untuk seperti menjual mobil, misalkan yang menjualnya itu ternyata sedang ada keperluan kemana, sehingga nanti hanya perlu telepresence yang nanti akan mengobrol dengan calon pembelinya. Oh, yang terakhir ini tipe robot yang underwater. Underwater ini digunakan untuk para biologis untuk meneliti kedalaman air, yang di dalam kedalaman air. Jadi misalkan binatang-binatang biologi yang
cukup di kedalaman yang cukup ya dalam gitu, kan itu agak sulit bagi manusia untuk menelitinya, sehingga nanti dibutuhkan beberapa robot-robot yang digunakan untuk menelitinya. Salah satu contohnya itu ya ini Aquanaut, Snakebot, dan Ocean One. Seperti itu salah satu contohnya. Tapi untuk materi yang akan dibahas ini akan lebih fokus ke lengan robot. Jadi untuk selanjutnya nanti materi-materinya akan lebih ke lengan robot. Terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi pada video selanjutnya. Ya.